Di episode kali ini, kita akan membahas apa itu kerangka DTS kisah. Sebelum kita membahas kerangkanya, kita perlu mengetahui bahwa Alkitab berisi tentang kisah besar Allah. Di dalam kisahnya ada kisah kita dan kisah saya. Kerangka DTS ada untuk menjelaskan kisah Allah secara kronologis melalui simbol-simbol. Simbol yang pertama menunjukkan Trinitas. Siapa itu Allah? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kisah yang diceritakan adalah dunia yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Simbol yang kedua menunjukkan pada mulanya. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Ini adalah kisah penciptaan. Simbol yang ketiga menunjukkan kejatuhan. Ini adalah cerita tentang kejatuhan Adam dan Hawa. Simbol yang keempat menunjukkan tabut perjanjian. Di dalamnya ada banyak kisah mengenai karakter-karakter di perjanjian lama, seperti Yusuf, Musa, Daniel, dan lain-lain. Simbol yang kelima menunjukkan Yesus. Kisah ini tentang kehidupan, pelayanan, pengajaran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus. Simbol yang keenam adalah Roh Kudus dan gereja. Kisah di dalamnya ada kisah para rasul dan karakter dalam perjanjian baru, seperti Petrus, Paulus, Cornelius, dan lainnya. Simbol yang ketujuh adalah posisimu saat ini, tentang panggilan, visi, karunia, dan bagaimana kamu bisa masuk ke dalam gambar besarnya Allah. Yang terakhir adalah kedatangan Yesus kedua kalinya. Ini didapatkan dari kitab Wahyu dan Ibrani tentang dunia yang baru. Jadi, kesimpulannya seperti ini. Simbol yang pertama membahas tentang siapa itu Allah. Simbol pertama dan kedua itu adalah pada mulanya. Simbol ketiga sampai kelima, salahnya di mana? Tetapi di dalam simbol kelima ada awal yang baru. Simbol keenam dan sampai 8 adalah menjadi bangsa seperti Yesus yang menghasilkan buah dari kerajaan Allah. Itulah kerangka DTS kisah. Di dalam setiap kisah ada banyak konsep yang bisa ditemukan, seperti gambar diri, karakter Allah, dosa dan pertobatan, atau konsep-konsep lainnya. Pada episode selanjutnya, kita akan melihat bagaimana kelas DTS kisah berjalan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.